Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini Anda berada di sebuah komunitas gereja yang mengajarkan kebenaran yang murni, dan Anda sudah mulai memiliki kebenaran-kebenaran itu dan Anda mulai kokoh, kuat, bersyukur saudaraku. Karena mencari kebenaran yang murni itu sulit di zaman ini. Tetapi jangan berada di zona nyaman, karena Anda dan saya harus naik ketika kita sudah memiliki kekokohan di dalam kebenaran. Contoh, bagaimana iman yang benar, Anda sudah tahu. Bagaimana memberi hidup kepada Tuhan yang benar, Anda sudah tahu. Bagaimana menjadi anak Allah yang benar, Anda sudah tahu. Bagaimana mengabdikan diri kepada Tuhan, Anda sudah tahu. Bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan, Anda sudah tahu. Bagaimana kau harus hidup 24 jam 7 hari, Anda sudah tahu. All details, Anda sudah tahu. Bagaimana kita harus menghidupkan buah roh dalam hidup kita, Anda sudah tahu. Bagaimana Anda ini dan itu, Anda sudah tahu. Tetapi tidak bisa hanya cukup tahu. Naiklah ke level yang lebih tinggi, yaitu perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Saya ulang sekali lagi. Milikilah level naik lagi, yaitu level memiliki perjumpaan dengan Allah. Karena tidak banyak orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, meskipun kognitifnya, ilmu di kepalanya banyak. Jadi perjumpaan dengan Allah atau berjalan bersama dengan Allah itu adalah hidup kita seharusnya. Harganya adalah hidup kita, seluruh hidup kita. Kita tidak bisa berjalan dengan Allah dan mengalami perjumpaan dengan Allah kalau kita masih memiliki keinginan diri yang berlebih, saudaraku. Keinginan yang bukan berlebih, keinginan natural manusiawi kita, keinginan daging natural kita. Ini sulit dibagikan kepada orang. Tetapi kita mau masuk ke dalam wilayah ini, bagaimana kita bisa mengakhiri perjalanan hidup dan berlabuh di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kesucian yang berstandar Allah. Dan sampai di satu titik Anda tidak lagi mengingini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Tapi inilah martabat di atas segala martabat, kemuliaan, keagungan, nilai tertinggi seorang manusia yang bisa dimiliki oleh manusia yang benar-benar mau berjuang memberikan yang terbaik buat Tuhannya. Setiap kita bukan manusia sempurna. Setiap kita bukan manusia yang memiliki keberadaan unggul sejak lahir. Tapi kita telah melewati perjalanan hidup panjang yang penuh lika-liku, yang oleh anugerah dan belas kasihan Tuhan kita dibawa kepada kebenaran ini. Langkah itu adalah mencapai kesucian seperti kesucian Allah. Kita harus perhatikan langkah kita, saudaraku. Bukan dari jam ke jam, tapi dari menit ke menit. Ekstrimnya dari detik ke detik hidup kita. Karena penyalipan daging harus terus dilakukan terus-menerus. Sampai kedagingan kita itu tidak berdaya dan mati. Tidak berkuasa atas kita. Dan saudaraku, setiap kita yang menjadi seorang pemimpin, baik menjadi pemimpin di sebuah komunitas gereja, di dalam keluarga, di dalam perusahaan, dimanapun, kita harus bisa menjadi seperti domba yang disembelih di atas mezbah, di mana kita mendatangkan wewangian dan Allah menurunkan berkat atau kuasa. Makanya seorang pemimpin, apalagi gembala jemaat seperti saya, harus berani disembelih dan mati sampai di titik ini. Manusia lamanya, kedagingannya, cita-citanya, kesenangannya. Bagaimana kita bisa mencapai kesucian setinggi-tingginya dan tidak punya keinginan apapun kecuali Allah yang menaruh keinginan itu di hati kita. Sehingga kita bisa melakukan semua kehendak Allah. Jangan main-main, saudaraku, kita berurusan dengan Allah yang maha kudus, maha besar, maha agung, maha mulia. Ikut Tuhan gak bisa disambil-sambil.
Nggak bisa dibuat sambilan, nggak bisa. Kita harus mempertaruhkan seluruh hidup kita, memprioritaskan Dia. Karena Tuhan cemburu kalau kita masih memprioritaskan dunia dan kepentingannya. Tuhan sampai mengingatkan, kumpulkan hartamu di surga. Karena dunia ini akan berakhir, saudaraku. Jadi pelayanan adalah pekerjaan Allah yang fokusnya adalah mengubah manusia menjadi segambar dengan Dia. Maka kita harus sempurna. Suara kebenaran itu sebetulnya adalah bagaimana kita hidup hari demi hari, berjuang, belajar di dalam sekolah kehidupan itu, ketemu dengan kesulitan-kesulitan hidup untuk menggocok engkau dan saya. Semakin kering kedagingan kita, semakin seperti Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak kita seperti Yesus itu. Amin, saudaraku. Tetapi dibutuhkan intimacy with God, encounter with God, berjumpa dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Maka di dalam kita berusaha untuk hidup suci, hidup tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan apa yang kita dengar, kita lihat, kita lakukan. Maka itu yang akan membawa kita semakin memiliki percepatan untuk kita semakin menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Bapa kita. Maka kendalikan semua hidup kita, termasuk lidah kita. Hati-hati dengan gerakan hidup kita, apapun yang kita lakukan. Kita mau masuk di dalam gerakan hidup kudus. Kita mau mempersiapkan diri hidup benar di mata Allah. Disitulah baru kita bisa menghayati yang dikatakan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 3-4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pelayanan yang sesungguhnya itu adalah mematikan diri kita. Sampai kita benar-benar sudah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka kalau pelayanan itu dimaknai benar begini, nggak ada ribut-ribut di pelayanan gereja. Pelayan sama pelayan gontok-gontokan. Pelayan anak buah serang pemimpinnya, pemimpin serang anak buahnya. Waduh, rebutan kedudukan, rebutan ini, rebutan nama baik, rebutan itu nggak ada. Karena mereka tidak menyadari itu, akhirnya ya itu. Karena mereka tidak menyadari pelayanan yang sesungguhnya. Seharusnya mereka masuk di dalam satu komunitas, ambil bagian pelayanan. Seharusnya di dalam pelayanan itu mereka saling, manusia menajamkan manusia. Saling, tujuannya apa? Tidak mematikan, tetapi saling menopang, mendukung untuk mereka kembali ke rancangan Allah semula satu persatu. Tapi faktanya kan enggak, saudaraku. Dimanapun lah, di pekerjaan, di gereja, di lingkungan manapun banyak yang begitu. Karena mereka tidak tahu apapun yang kau lakukan itu pelayanan buat Tuhan. Di dalam keluarga, semuanya. Ingat, jangan ego, jangan menghidupkan dagingmu. Marah, tinggal marah. Loh, kalau kamu marah, kamu tidak mengeringkan manusia lamamu. Tetapi ketika kau mau marah, kau mengampuni. Yang penting aku mengampuni karena aku mau naik kelas. Ketika aku tidak marah, aku mengampuni. Orang yang kuampuni itu pun, dia akan bingung, loh kok dia bisa mengampuni. Oh, karena ada Yesus dalam hidupku. Orang itu pun bertobat. Maka kita bisa saling menolong, saling menopang, kembali ke rancangan Allah semula. Itu baru pelayanan yang sesungguhnya. Amin. Istri tidak menuntut suami, suami tidak menuntut istri, tapi istri dan suami saling menopang. Kalau ada masalah, ada apa, dibicarakan. Doa bareng, cari jalan keluar, tidak usah pakai emosi. Amin, saudaraku. Menantu dan mertua, bicarakan baik-baik, gak usah ribut. Belajar menabur kasih, itu pelayanan yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa sama lagi dengan kemarin seharusnya. Kita jadi manusia yang baru. Kita harus mulai langkah kita. Kita harus minta Roh Kudus menolong kita. Oleh sebab itu,
Satu hal yang tidak bisa dihindari adalah kita harus bertemu Tuhan tiap hari. Intimacy with God. Supaya kita semakin tahu hidup kita adalah pelayanan. Melayani siapa? Melayani hatinya. Hati Bapa saja 24 jam 7 hari. Ketika kita melayani hatinya, kita pun bertumbuh kembali ke rancangan Allah semula. Makanya harus kerel Tuhan. Dengan cara apa? Ketemu Tuhan tiap hari. Bangun mesbah syukur. Bangun mesbah doa. Bangun mesbah penyembahan. Roh Kudus akan menolong kau dan saya. Punya tata krama di hadapan Allah. Itu loh saudaraku. Punya apa? Tata krama sama Tuhan. Kadang orang itu gak ada sopannya sama Tuhan. Sembarangan saudaraku. Tapi kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita semakin tahu siapa Dia. Kita semakin gentar dan takut akan Dia. Kita semakin benar. Ya, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita baru bisa mengerti, punya kesantunan sama Tuhan. Kita punya penghormatan yang utuh sama Tuhan. Dan itu harganya mahal untuk kita bisa ada mengerti begitu. Tapi prosesnya melalui apa? Melalui masalah-masalah itu. Dan di dalam keheningan kita intimacy with God, Tuhan akan tuntun. Karena Allah kita hidup kok. Allah mau kita modelnya seperti yang Dia mau, nanti akan dituntun saudaraku. Sampai kita diperkenan untuk meminta perkara besar dari Allah. Perkara besar itu apa? Kesucian hidup seperti kesucian Allah. Dan ketika kita dididik akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman alam roh yang tidak selalu bisa diceritakan kepada orang lain. Ya, ketika kita hidup kudus saudaraku. Kita hidup benar. Kita berjuang jatuh bangunlah. Tapi Anda berjuang, Anda tahu, aduh aku salah, ampuni aku. Nanti Anda akan dibawa kepada spiritual. Ini saudaraku, spiritual war. Contohnya, di dalam pelayanan. Anda bisa saja loh menghardik kuasa gelap di dalam tubuh seseorang. Dan masih banyak lagi lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan intimacy with God. Anda terus basah di hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berkarya luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang benar. Pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan yang dinikmati Tuhan. Pelayanan yang merajut senyum Allah. Dan itu yang harus kita bidik saudaraku. Maka teduhkan hatimu di keheninganmu dengan Dia saja. Suara Tuhan itu akan semakin jelas. Renungkan ini saudaraku. Milikilah waktu bersama dengan Tuhan. Sampai engkau bisa menemui Tuhan pribadi lepas pribadi. Selamat pagi dan Tuhan memberkati saudaraku.